Kita akan melanjutkan lagi belajar untuk potongan Ritter. Tadi kepotong, maka saya akan lanjutkan. Untuk yang F4 itu tadi saya sempat jelaskan bahwa sebenarnya tidak usah dihitung, tidak apa-apa. Namun apabila kalian ingin mengetahui dapat 0 itu dapat dari mana, maka kalian bisa melihat cara yang sudah ada di slide ini. Nah, ini sigma MB sama dengan 0, kemudian kita bisa lihat dari sisi arah sebelah kiri. RAV, kemudian dikalikan dengan AB, ditambah F3, batang F3 ini, ya, dikalikan dengan CB, karena titik B-nya ada di sini ya, kemudian ditambah F4, dikalikan dengan DB. Jadi arahnya ke B semua. Maka F4-nya adalah 0. Nah, seperti itu cara untuk mengetahui suatu rangka, di mana rangka ini digunakan dengan metode Ritter. Nah, untuk selanjutnya, karena kita membahas tentang rangka batang, untuk yang kesetimbangan titik buhul dan metode Ritter, tadi saya ambilkan part dari suatu rangka batang, jadi belum rangka batang secara utuh. Nah, nanti untuk rangka batang secara utuh ini saya berikan contoh untuk perhitungan matriksnya. Dalam perhitungan struktur rangka batang, itu asumsinya semua beban luar itu bekerja pada join-join. Dan kemudian untuk beban luarnya diurai jadi dua komponen, arah sumbu X dan arah sumbu Y. Itu untuk memudahkan kita menghitung dalam mengetahui beban luar yang bekerja pada suatu rangka batang itu. Kemudian untuk yang ketiga, beban luar yang memungkinkan terjadinya deformasi. Nah, ini ada syarat kesetimbangan yang harus dipenuhi, yang mana NP ditambah NR sama dengan 2NJ, kemudian NF ditambah NR sama dengan 2NJ. NP itu apa? NP itu adalah jumlah beban luar. Kita baca akhirnya aja. Kemudian untuk R itu berarti jumlah reaksi perletakan, dan J itu adalah jumlah join. Untuk F ini jumlah gaya batangnya. Nah, ini apabila nilai NI itu, NI adalah derajat ketidaktentuan statis. Apabila nilai NI-nya sama dengan 0, maka dia termasuk statis tertentu. Bila NF sama lebih dari NP, maka dia masuknya adalah statis tak tentu. Nah, untuk matriks statis A ini disusun berdasarkan persamaan pada kondisi kesetimbangan pada masing-masing titik buhul. Jadi asumsinya semua batang itu dia timbul akibat gaya tarik. Jadi anak panahnya nanti meninggalkan joinnya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk nilai A dikalikan 1/A sama dengan 1 itu adalah A inverse. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rangka batang. Tadi untuk Ritter dan kesetimbangan titik buhul itu saya ambilkan part dari ini gitu. Jadi mulai di sini kita akan belajar rangka batang yang secara utuh. Nah, di sini adalah asumsi rangka batang ketika dia terkena beban luar. Ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 hingga P9. Untuk di sini ada arah X dan arah Y. Tadi kan syarat yang di awal kita bisa tahu bahwa asumsi beban luarnya kita asumsikan dia itu memiliki arah X dan memiliki arah Y. X itu yang horizontal dan Y itu yang vertikal. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan selanjutnya, kita akan menghitung dulu. Menghitung nilai P1 hingga P9 yang ada di sini. Tuh. Nah, ini ya. Ini P1 hingga P9. Kan P1, P2. Oh, maaf, ini saya perlihatkan terlebih dahulu. Nah,
ini saya perlihatkan untuk nilai P1 itu kan dia arahnya X ya. Nah, dalam P1 ini dia kan memiliki sumbu X. Nah, di arah sumbu X ini di area bawahnya P1 itu kan ada nilai F1 cos alfa, kemudian ada F2 ini ya yang terkena P1 ini, kemudian min F8 cos alfa. Jadi seperti ini. Kemarin kita sudah belajar bahwa apabila ada suatu garis miring, kita berikan garis bantu berupa ini, Y dan X. Nah, kalau vertikal itu dia sin, kemudian kalau yang horizontal dia itu cos. Gitu. Nah, jadi sama untuk yang P1 itu sama P1 yang ada di sini, itu kan ada di bawahnya ini ya, di bawah P1 itu ada nilai F1 cos alfa min F2 yang bekerja di sini, kemudian min F8 cos alfa. Itu untuk min itu adalah arah ya, arahnya. F1 cos alfa dia itu positif, kemudian min F2 karena terhadap P1. Nah, min F2, kemudian min F8 cos alfa. Itu dia arahnya negatif. Kemudian untuk yang P2 sendiri itu kan dia ada arah vertikal. Nah, vertikalnya ini kan berarti ada nilai F1 sin alfa, kemudian ditambah F7, ya, kemudian ditambah F8 sin alfa. Kemudian P3 di sini. P3 itu berarti ada, dia kan X horizontal. Mana yang searah P3 ini yang ada horizontalnya? Berarti kan ada melewati F2 ini, F2 min F3 cos alfa. Ini kan arahnya ke sini ya kalau gitu. Ini untuk sinnya, ini untuk cosnya. Nah, kemudian untuk P4 sendiri, nah P4 itu ada apa saja? Ada F9 dan F3 kan, berarti, nah F9-nya berarti F9 ditambah F3 sin alfa. Kemudian untuk P5 itu ada F4, P5 ini ada F4, F4 tuh ini min F5. Ini kan dia X ya, ke arah horizontal semua. Jadi tidak perlu ada cosnya. Nah, untuk yang P6 itu sama dengan min F7. Gitu. Untuk yang P8 nih ada F8 min F8 karena dia tidak searah jarum jam. Min F8 sin alfa min F9 di sini. Kemudian untuk yang P9 ini ada F3 cos alfa ditambah dengan F6. Nah, seperti itu kira-kira. Pertemuan depan akan saya bahas lebih lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.